tolong bawa masuk ke dalam kantor DKM, kita tutup. Dan saya ambil paksa itu airnya, saya buang. Di situ baru dia merontor. 2016-17 ini ada sebuah keanehan. Saya bangun tidur tuh beberapa kali, di kaki saya tuh kayak ada darah, jadi kayak ada luka. Tiba-tiba, ini wallahi saya inget banget, tangan saya tiba-tiba langsung begini. Itu adik saya Kak, berat badannya itu 2 kali dari saya, tinggi gede kan, langsung loncat ke tengah berdiri dengan 1 tangan. Halo Bang Bejo. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Bang Bejo, kalau sudah dihadirkan di Lawa-Lawa Misteri, tentunya banyak cerita mistis yang Bang Bejo alami. Apa sih yang mau Bang Bejo ceritakan pada Lawa-Lawa Misteri? Kalau cerita mistis, mungkin saya akan sedikit mengingat dari zamannya saya SMA ya. Jadi pada saat SMA itu, awalnya saya nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Jadi pada saat SMA itu saya pengen sekali ikut yang namanya silat gitu kan, ataupun bela diri, menjaga diri. Tapi beberapa perguruan silat itu saya daftar selalu ditolak. Nah itu saya nggak tahu kenapa. Dan akhirnya ada satu perguruan silat ketika saya mau daftar, baru di situ guru besarnya menolak, katanya ada sesuatu yang saya punya itu di atas mereka. Nah saya pada saat itu nggak tahu maksudnya apa. Di situ saya disuruh tanya, itu usia saya udah 16 tahun mau 17 tahun. Di situ suruh tanya ke orang tua, punya silsilah keturunan jawara atau tidak. Nah saya pulang ke rumah, ibu saya cerita ternyata dari garis keturunan ibu, jadi Uyut gitu ya, bapaknya dari kakek itu adalah jawara di daerah Garut. Makanya Bang Bejo selalu ditolak kalau mendaftar ke bela diri. Iya, dan saya pernah pada saat itu SMA, dan akhirnya saya ikutnya adalah taekwondo. Mana taekwondo itu tidak ada mempelajari untuk tenaga dalam dan hal-hal seperti itu. Nah pada saat rumah nenek saya itu di daerah Jakarta Pusat, itu di Sarinah dekat dengan Monas, dan saya biasanya hari Minggu itu selalu olahraga ke Monas dengan jalan kaki dan lari. Nah pada saat itu mungkin ada miskomunikasi ataupun salah paham dengan seseorang. Jadi di situ saya diserang oleh kurang lebih 30 pemuda. 30 pemuda. Diserang seperti apa nih Bang Bejo? Tiba-tiba langsung ada yang mukul saya dari belakang, segala macam 30 orang, dan saya tidak melayani karena terlalu banyak ya. Tapi saya kena beberapa pukulan sampai pulang ke rumah itu. Alhamdulillahnya nggak kerasa, tapi kayak ngerasa aja gitu kan, dipukul tapi nggak kerasa 30 orang. Nah di situ karena om saya juga mempelajari ilmu bela diri, di situ saya dipanggil sama om saya. Om saya itu di Merpati Putih, itu salah satu guru besar juga. Iya, bela diri di Merpati Putih. Dia tanya, katanya itu salah paham karena om saya ngerti dengan arah ke sana ya. Udah nggak usah ditanggapi. Tapi kamu nggak ngerasa apa? Enggak. Padahal saya 30 orang itu. Awalnya gimana kok bisa terjadi pengeroyokan itu? Jadi pas ke Monas, pas mau pulang itu dia bilang cuma gara-gara bilangnya katanya saya ngambil pacarnya dia. Tapi saya jujur di situ nggak ngerti waktu itu, zamannya saya tahun berapa itu ya? Tahun 2001 2002. Saya nggak ngerti yang anggapannya di situ kenal dengan perempuan atau pacaran di daerah Jakarta Pusat, karena saya kesana cuma pure ke rumah nenek aja. Nah di situ karena mungkin orang tersebut bilang muka saya itu mirip gitu kan. Sampai malamnya mereka datang lagi ngajak by one, 1 lawan 1. Akhirnya diklirkan dengan orang-orang di sekitar tersebut, cuma salah paham. Ternyata orang yang mencari bukan saya. Tapi saya ngambil garis bawahnya, ketika saya mendapatkan pukulan segala macam, kok saya tidak merasakan apapun. Padahal 30 orang pada saat itu kurang lebihnya ya, karena banyak banget di situ ya. Dulu kan masih zamannya geng-gengan gitu kan, masih banyak kayak gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, setelah itu beranjak pada saat saya masuk kuliah. Saya ketemu seorang senior saya yang emang ahli supranatural. Karena saya kuliah masuk di jurusan fisika. Karena di fisika itu kan ada namanya metafisika ya. Saya dipanggil oleh salah satu senior, saya masih ingat banget namanya Kang Ayeng gitu. Dan beliau itu manggil saya pada saat sore hari, dia bilang, kamu ada sesuatu yang kamu punya, kata dia. Kalau umpamanya kamu tidak bisa mengendalikan, kamu jadi orang yang nantinya bukan membawa sebuah kebaikan, kata dia. Yang kamu punya itu bertolak belakang dengan saya. Awalnya saya nggak percaya dengannya seperti itu. Dia sendiri merasa nggak sih di diri Bang Bejo itu ada sesuatu gitu? Pada sampai saat itu saya nggak merasa. Masih kayak biasa aja. Gitu.
Nah terus setelah itu dia bilang, saya akan datangi kamu nanti malam. Dia bilang, disangka mau datang ke kosan saya pada saat malam itu. Nah pas saya tertidur malam, saya bermimpi mau ketemu dengan beliau. Jadi dengan kata-kata itu dia datang hadir dalam mimpi saya. Itu Allah alam ya, sampai saat itu saya ngerasa itu mungkin cuma buat tidur aja, gitu kan. Nah sudah berjalannya waktu dan saya di situ bukan pesantrennya, tapi saya ikut pengajiannya Agim. Nah pada saat ikut pengajiannya Agim di sana, saya jadi semacam bukan guru ngaji tapi ngebantu anak-anak remaja di sekitar situ untuk baca Quran, gitu kan ya, untuk ke masjid. Itu kalau nggak salah tahun 2004-2005 sampai saya akhirnya dipercaya di DKM masjidnya. Dan pada suatu ketika itu saya ingat banget satu Muharram. Satu Muharram ada salah satu pembawa acara dari televisi Bandung, stasiun televisi Bandung, saya lupa nama stasiunnya. Jadi pas satu Muharram itu tiba-tiba dia jatuh di sekitaran komplek Darut tersebut. Dan pada saat itu sore hari dibawa ke kliniknya Darut Tauhid. Sebelum kita lanjut ke cerita yang ini, aku masih penasaran ya. Kita flashback dulu ke cerita yang Bang Bujo tadi dimimpiin sama dosen ya. Teman itu bukan senior saya. Apa yang beliau sampaikan? Pada saat itu cuma datang aja. Tidak ada pesan, tidak ada omongan apa segala macam, cuma datang, kita nggak ngobrol apa-apa di situ, ketemu gitu aja, terus saya terbangun. Tapi tidak ada yang disampaikan pada saat nggak ada sama sekali pada saat itu. Dia cuma pesan pada saat sore harinya, nanti saya akan datang malam ke kamu, gitu aja, kayak gitu. Dan setelah itu baru ke perguruan Agim tadi. Iya, nah saya nggak lama kemudian karena saya butuh sebuah pekerjaan juga kan ya, saya ke Agim dan saya ngelamar untuk kayak bantu-bantu untuk ngajar TPA anak dan remaja, misalkan untuk tajwidnya segala macam. Karena basically saya juga dulu sekolah agama di SD dan SMP untuk basically-nya. Nah, di sini pas satu Muharram tadi, pada saat satu Muharram itu terkenal satu suro kalau orang Jawa. Ya itu tahun baru Islam ya. Iya, satu suro ya kan. Iya, tahun barunya Islam, lebarannya orang Islam di sana. Ada acara di sana kan, ada pengajian, ada ceramah gitu. Nah, di Riput lah karena pada saat itu lagi booming ya kan pengajian itu gitu. Itu sampai jamaah yang datang tuh enggak cuma ratusan bahkan ribuan yang hadir. Nah, di sana lagi pembawain acara sore hari, tiba-tiba jatuh. Nah, kayak polisi lagi masjid, sini ada apa itu? Saya datang ke klinik, dokter klinik bilang ini cuma kecapean. Tapi saya kayak ada ngerasa tuh hal beda itu kayak badan saya tuh langsung kayak ngerinding. Kayak respon langsung. Iya ngerinding, respon pengen pegang. Saya disuruh keluar kan karena itu sudah ditangani sama medis. Nah pada saat itu pas saya keluar, dia tuh berontak, yang di dalam tuh berontak mau ngikut ke saya, berontak sampai itu 4 orang yang pegang untuk diangkat sama dia lepas. Saya cuma karena sudah dibilang itu adalah medis, saya nggak banyak tercampur. Saya balik ke masjid, habis asar saya pulang ke kosan. Setelah habis asar pulang kosan, saya disusuli sama teman saya. Bang, yang tadi makin jadi ini bukan sakit deh, bisa ke masjid ya. Oh sampai sejauh itu belum sembuh juga? Belum. Nah pada saat di masjid itu ustadz diajak berantem sama dia. Jadi taruh di aula bawahnya, itu diajak berantem sama si perempuan ini. Jadi seperti kesurupan? Kurang lebihnya seperti itu, karena pada saat itu saya nggak melihat langsung ya. Jadi dicek itu ustadz pada berantem, bahkan hafiz Quran pun diajak berantem. Saya datang dengan pakaian ke masjid ya, pastinya dengan baju koko, dengan kopiah saya datang. Nah, ketika datang dia melihat saya, dia melihat saya, menatap saya, wanita tersebut. Udah saya langsung masuk ke dalam DKM karena saya kan di situ salah satu staf DKM juga di masjid tersebut. Masuk ke dalam, saya keluar, ada ustadz yang coba tenangin, itu malah diajak berantem. Nah saya ngelihat dia megang salah satu botol aqua. Sampai si perempuan itu saya bilang ambil botol aqua tersebut gitu kan. Pas mau diambil nggak mau dong. Nah anehnya di situ ketika saya coba mendekati, perempuan itu nggak berbicara, hanya mundur. Dan sampai detik itu saya belum ngerasa bahwasanya saya punya apa-apa dalam diri saya gitu. Masih nothing terus sebagai seorang mahasiswa biasa aja gitu kan. Ketika saya dekati, yang bersangkutan mundur, saya coba bilang saya mau minta botol aku. Dia langsung pegang sekencang-kencang. Nggak dikasih. Akhirnya saya minta tolong Ahmad biar muhrim ya, tolong bawa masuk ke dalam kantor DKM, kita tutup, dan saya ambil paksa itu airnya saya buang. Di situ baru dia meronta-ronta kayak nggak punya. Ada apa dengan air tersebut? Saya juga di situ nggak kepikirannya cuma dalam hati saya buang air itu cuma gitu aja.
Itu kayak terbawa sendiri Iya, untuk kayak mengalir aja gitu. Cuma langsung kayak itu kayaknya harus dibuang deh gitu aja. Yang dia pegang. Tapi sampai sejauh itu belum sadar juga kalau punya sesuatu di Enggak diri sadar Bang pada Bejo. saat itu. Tapi saya taunya dia itu ketika saya deketin, dia menghindar. Tapi dengan ustadz yang lain, dia lawan. Bahkan sampai mukul-mukul kayak gitu, ngelawan. Nah, ketika dibuang, dia kan marah besar. Saya cuma ngeliatin dia duduk. Nah, di situ ada juga yang ngerti dengan hal seperti itu, ngebisikin saya lupa nama bapak siapa namanya, bukan salah satu ustadz di situ, tapi warga di situ saya lupa ingat namanya. Dia bilang bisikin saya, ternyata banyak yang ada di dalam dia. Di dalam perempuan. Iya, banyak. Itu singkat cerita kita nanganin hampir 1 bulan. Astagfirullah. Si perempuan itu. Dari kejadian. Iya, kurang lebih hampir 1 bulan. Dan akhirnya kita sambil mencari alamatnya kan. Alamat rumahnya ternyata dia tinggal di daerah Tangerang. Apa yang Bang Bejo lakukan sampai selama 1 bulan itu? Pada saat itu saya coba untuk dengan Pak Ustadz di situ ya. Karena ada yang bisa. Pada saat itu saya nggak bisa untuk ngobatin orang yang kesurupan segala macam. Tapi karena ada satu Ustadz, itu Ustadz Fuad, melihat bahwasanya kok kenapa si perempuan ini, orang tersebut dengan kondisi nggak sadar setiap melihat saya kayak ketakutan. Kayak gitu, saya coba baca. Di situ saya suruh baca Al-Fatihah, baca ayat kursi gitu kan, dengan menghafalkan menerjemahkan artinya dalam hati gitu kan. Dan itu terus berontak sampai akhirnya suatu saat dia bisa kita ajak ngobrol. Itu berapa lama proses sampai dia bisa diajak ngobrol? Lebih 1 mingguan, 7 sampai 10 hari. Diajak ngobrol, dibilang saya capek pada saat itu. Karena pada saat itu yang pegang ini nggak banyak. Jadi kalau yang seperti itu jangan diriung, kalau katanya jangan dikumpulin bareng-bareng. Iya, kalau dikerumunin segala macam dia kayak semakin ngerasa eksis gitu loh. Jadi ditinggal cuma 1-2 orang ditemani dengan muklimnya, dan akhirnya bisa ngobrol. Saya capek. Kita tanya alamatnya segala macam, gitu kan. Karena pada saat itu dia itu dengan temannya kan, seorang kameramen gitu, dan saya di saat itu nggak tahu identitas dia di mana karena dari pihak kita Darut Tauhid menanyakan untuk alamatnya. Tapi saat dia bilang saya capek, itu udah memang dirinya sendiri yang berbicara. Dia bilang saya capek, ya udah dilawan kayak gitu kan, dilawan. Nah, singkat cerita akhirnya kita dapat alamatnya, kita bawa pulang dengan mobil ambulans dari Bandung ke arah Tangerang. Dari Bandung, dan saya ikut di mobil tersebut. Saya supir, dan di belakang saya berdua dengan teman saya. Ada satu muslimah biar untuk pegang dia muklimnya. Itu kita juga kan pakai sarung tangan gitu. Nah, pas di mobil itu setel radio itu ada pengajian. Pengajian tersebut membuat si pasien tersebut, si perempuan ini berontak. Dan anehnya ketika saya coba pegang untuk berontak, itu kayak ada sesuatu yang nembus ke arah dada saya pada saat itu. Maksudnya pas Bang Bejo pegang si perempuan itu? Iya. Itu kayak ada sesuatu. Ada sesuatu yang kayak cahaya, karena kan dalam mobil gitu ya. Dan itu saya sampai mental, itu mobil sampai oleng. Dan akhirnya kita berhenti. Sampai oleng, mobil berhenti. Ini saya langsung nyesek banget, sakit gitu ya, cahaya kayak gitu. Saya berhenti. Udah kita istirahat dulu. Ditanya kenapa nggak tahu, tadi kayak ada beban yang kayak mobil tuh langsung oleng ke kiri gitu kan. Iya, itu saya benar-benar kepental di situ. Tapi yang bersangkutan udah nggak sadar di situ. Nah, setelah hal itu yang keluar, saya nggak tahu wujudnya apa. Nah, terus kata teman saya ini bilang kayak keris yang keluar dari perempuan ini, kayak keris kecil keluar. Dia yang melihat, keluar masuk. Dia bilang jangan-jangan masuk ke dalam gitu. Enggak, saya ngerasa kayak nembus. Itu sakitnya luar biasa. Tapi Bang Bejo tidak melihat apa itu? Cuma kayak seberkas cahaya aja. Seberkas cahaya. Di situ saya langsung kayak benar-benar nggak bisa napas. Kayak benar-benar itu nggak bisa napas. Akhirnya turun di situ ya. Saya bacaan aja, baca Fatihah gitu kan. Bisa saya gitu kan. Nah, pas udah rada mendingan, kita bawa lagi dia sampai ketemu dengan orang tuanya, karena kondisi saya di situ sudah sangat lemah sekali ya Kak. Efek dari itu tadi. Iya, efek dari saya sampai saya masih bertanya itu cahaya apa. Nah, setelah itu saya minta istirahat dan saya gak ke masjid pada saat itu, di kosan kan. Udah pas kita tektok pulang pergi. Udah balik ya. Pulang pergi. Nah, pada saat saya sholat malam itu saya dihadirkan sebuah bisikan. Saya ingat banget. Dia bilang namanya Ki Badra.
Dia cuma ngomong, saya Ki Badra, kenapa kamu ikut campur dengan ilmu yang saya buat? Astagfirullahaladzim ini. Jadi Ki Badra itu bisa diartikan sosok makhluk yang masuk ke dalam raga perempuan tersebut. Bukan sosok, tapi dia manusia orang. Jadi dia sedang mempelajari sebuah ilmu. Dan jujur sampai sekarang itu saya juga nggak pernah ketemu dengan sosoknya. Cuma ada kayak suara lantang. Ya saya percaya nggak percaya sampai sekarang juga Allah alam ya. Dia juga nggak pernah nyebutin. Jadi saya mohon maaf pemirsa kalau emang ada yang namanya sama gitu ya, bukan berarti saya menjurus gitu kan, takutnya jadi ada miskomunikasi kan gitu kan. Nah itu ada di belakang itu dan dia menyebutkan. Nah setahu saya kalau emang itu adalah jin, takutnya hanya mengadu domba. Dan itu saya nggak langsung percaya di situ kan. Bilang katanya sedang mempelajari ilmu dan dibilang itu saya menggagalkan ilmu yang sedang dia pelajari. Di situ saya nggak komentar sih, cuma dimatiin. Dalam keadaan masih sholat ya? Masih sholat malam? Selesai sholat. Oh selesai sholat. Lagi jikir aja. Sholat malam sekitar jam 2:30 jam 3. Itu sampai nunggu subuh. Kayak ada suara tuh sih, tapi saya nggak berkomunikasi. Saya cuma diam aja. Saya gitu. Mungkin saya cuma kayak pikiran ini mah kayak ngantuk kali atau apa gitu. Karena saya sampai saat itu juga belum yakin dalam diri saya tuh ada yang hal-hal yang mistis atau kayak gitu. Atau sesuatu yang memang kita punya begitu ya. Padahal udah banyak sekali orang yang kasih channel gitu kan, yang ngasih notice bahwasanya ngasih tahu lu tuh ada sesuatu, tapi sampai saat itu Belum sadar. saya masih belum sadar dan belum percaya. Nah, lambat tahun dari kejadian itu saya lulus kuliah. Saya balik ke Jakarta, saya kerja dalam dunia perbankan pada saat itu. Di dunia perbankan di 2014, 2015 saya mulai kayak badan saya kayak nggak beres, ngerasa sakit-sakitan. Gitu. Itu jarak dari yang Bang Bojo mendapat bisikan saat sholat malam sampai Bang Bojo kerja itu berapa lama? Itu terakhir itu saya di 2004-2005 ya untuk hal itu. Dan saya sakit itu di 2016-2017 pada saat itu. Cukup lama sebetulnya sudah ya? Iya, tapi di 2016-17 ini ada sebuah keanehan. Saya bangun tidur tuh beberapa kali, di kaki saya tuh kayak ada darah, jadi kayak ada luka. Di situ saya masih ngomong sama mama, "Mah, ini kenapa ya? Kok sakit ya jari, ada luka? Digigit tikus kali, masa sih?" Saya bilang kayak gitu kan. Tapi memang luka? Luka kayak kulit kelupas kayak gimana sih? Dan itu memang berdarah lukanya pada saat itu. Nah, awalnya mungkin biasa aja ya, 2 kali 3 kali udah saya nggak ambil pusing. Ketika saya sakit penasaran dong, dan ketika itu teman kantor saya lagi ngerokok di pantry, dia itu rokoknya itu kena ke tangan kiri saya. Dia bilang, sorry Jo, kata dia gitu kan. Lu kenapa? Enggak, itu tangan lu kesundut. Nah, dia tiba-tiba nyundut lagi dengan sengaja. Saya nggak ngerasain apapun di situ. Sundut lagi sengaja, saya nggak ngerasain apapun. Sampai api ya? Iya, sampai pada saat itu saya ngerokok dulu di pantry, dan itu saya sundut sendiri. Ini kok nggak sakit ya? Sampai kok nggak sakit. Akhirnya saya penasaran, saya ke dokter. Pada saat itu saya nggak langsung ke ahli saraf. Itu kan dari saraf, saya bilang, udahlah, biarin aja. Gitu kan. Nah, saya pas saat kerja ingat banget di kemudian harinya itu di pas mau sholat asar itu saya dibuat kayak nggak bisa napas. Jadi saya kerja dalam sebuah ruangan, saya kena di SDM dan pegang data ya, database dengan server, satu ruangan, dan pada saat saya mau sholat asar itu saya nggak bisa napas dan saya pingsan. Akibat dari apa? Pada saat itu saya belum tahu akibat dari apa. Jadi pas pingsan dibawa ke rumah sakit, ternyata kolesterol saya terdeteksi itu 400 kolesterol. Normalnya kan di bawah 200-an. Ini saya sampai 400. Dan saat itu saya masih belum ngerasain apa-apa dalam diri saya. Masih seperti sehat-sehat masih aja? Biasa aja. Sehat-sehat aja. Akhirnya saya balik kerja lagi. Kok makin sini kayak ada hal yang aneh dalam diri saya. Setiap saya mau melakukan sholat, kok kepala saya pusing kayak gitu kan ya. Banyak pusing, terus sering nyesek kan. Terus pas buang air kayak ada yang nggak beres, keluarnya darah kayak gitu. Udah mulai itu di situ. Itu banyak yang keluar dari itu darah seger kan. Saya rasa mungkin itu ambeien apa-apa gitu kan. Saya periksa ke dokter nggak ada ambeien, nggak ada apa. Akhirnya saya putuskan untuk medical check up karena saya sering banget ngerasain hal yang gak enak dalam diri ya pada saat itu ya. Medical check up, saya sampai masuk ke MRI, itu dicek, itu baru kelihatan ternyata ada penyempitan saraf otak. Terus kemudian usus saya itu kayak ada semacam gumpalan. Di situ divonisnya kanker usus stadium 2. Kemudian di lambung saya ada 3 sobekan. Itu dibilang lambungnya udah stadium 3.
Kemudian paru-paru saya ada flek, itu bolong ada 2. Nah, pada saat itu saya dirawat di rumah sakit lah, yang lebih 2-3 bulan dirawat. Itu dari rumah sakit yang A, kemudian saya dibawa lagi untuk terapi ke yang B di rumah sakit daerah Jakarta Selatan ya, muter-muter. Dan di situ saya kayak ngerasa diri saya tuh nggak sakit, tapi kok medisnya kok banyak sekali penyakitnya. Maksudnya kondisi Bang Bejo gitu, yang Bang Bejo rasain. Iya, sampai saya dibilang katanya lambung itu saya coba minum kopi, nggak saya seduh, saya minum langsung. Terus Itu makan pedas. Kenapa Bang Bejo mengetes kopi tersebut? Penasaran karena saya nggak ngerasain sakit apapun gitu loh pada saat itu. Nggak ngerasain, tapi emang cuma lemes aja gitu. Kadang nyesek, terus sampai pakai uap gitu kan. Tapi kayak nggak separah yang dari hasil check up-nya itu. Gitu loh. Dari buang darahnya air kayak gitu mungkin kan ada yang gangguan. Tapi saya kayak nggak ngerasa perih atau apa enggak. Pada saat itu kan. Nah itu, di situ akhirnya teman mama, pada saat saya udah rada mendingan keluar dari rumah sakit, saya ngikut acara reunian mama di Bandung. Nah, ada teman sekolah mama namanya Kang Aam. Gitu ya, thank you buat Kang Aam nih yang di Bandung, di Kopo. Semoga Bandung ya. melihat nanti tayangan ini. Di Kopo, itu ketemu dengan mama dan ngeliat saya. Melotot ngeliat saya. Terus tiba-tiba langsung ngerangkul saya. Dan ketika dirangkul tuh saya kayak ngerasa tuh tangan dia panas banget di badan saya. Ada energi lain gitu yang Bang Bejo rasain. Iya, jadi kayak panas gimana gitu ya. Panas, kepala pusing. Dan akhirnya dia cuma bilang sehat-sehat ya. Nah pas pulang baru mama cerita di mobil. Karena saya bawa mobil. Kata Kang Aam, kata teman mama, kamu harus diobatin. Diobatin. Lo kenapa di Rukia? Lo kenapa ada yang gak beres? Dalam diri. Ada yang gak beres. Dan akhirnya kita atur waktu tuh. Ketika atur waktu, teman mama coba bilang, datang jangan nyetir sendiri, bawa orang yang bukan saudara, yang gak ada garis keturunan saudara, orang lain yang bisa nyetir. Saya gak tanya kenapa alasannya. Akhirnya saya ajak teman kantor saya pada saat itu. Namanya Bang Fahlevi gitu kan. Saya ajak dia ke Bandung. Pas di kilometer 60 mau masuk arah Purbalenyi, ya kan? Masuk Purbalenyi itu kayak saya kayak mata tuh kayak mau hilang kesadaran. Maksudnya kayak mau pingsan begitu? Kayak nggak tahu lemes aja. Akhirnya kata teman, bro kenapa gitu kan? Ya udah minggir, akhirnya gantian. Di situ saya kayak tertidur gitu, udah kayak nggak sadar. Nah, pas sadar udah masuk Bandung, ibu saya teleponan sama teman SMA-nya itu, dia bilang pakai mobil ini ya, tahu dia. Mobil ini kondisinya lokasi di sini, nanti parkir aja di sini. Kok bisa tahu? Padahal kita belum tahu. Awalnya kita anggap biasanya. Pas turun dijemput, itu saya ngelihat teman saya tuh, teman mama saya tuh udah kayak emosi aja. Tangan tuh udah memukul. Ini perasaan Bang Bejo gitu? Iya, tapi kenapa gitu? Ini kayak nanti kenapa? Saya masih bisa ngontrol. Ini kenapa? Akhirnya didudukin, saya nunduk aja di situ. Dikasih kelapa hijau. Saya lupa waktu itu daunnya daun apa ya? Daun kelor apa daun apa? Dibakar, dimasukin di situ. Saya suruh minum. Itu saya enak banget, itu kayak minum bangke saya. Kayak minum apa ya? Kalau nyium bau bangke tikus tau nggak? Sampai sekarang kalau yang itu mau muntah. Kata dia habisin. Di situ saya nggak terima, tapi tetap dipaksa suruh habisin. Nah dihabisin tiba-tiba saya tuh sadar Kak, tapi nggak bisa ngegerakin anggota tubuh. Jadi maksudnya dalam artian sadarnya tahu apa yang terjadi di situ. Di sebelah saya ada adik saya, ada ibu saya, ada orang-orang yang di pendopo itu kan. Tapi saya badan lemes. Tiba-tiba badan saya bergerak, duduk di tengah-tengah saya sila. Dan silanya saya itu nggak seperti biasa saya sila. Jadi kaki itu langsung 2 naik ke atas begitu sila. Saya sampai ngeliatin kaki saya gitu kan. Nunduk, tiba-tiba ini wallahi saya inget banget, tangan saya tiba-tiba langsung begini. Itu adik saya Kak, berat badannya itu 2 kali dari saya, tinggi gede kan. Langsung loncat ke tengah, berdiri dengan 1 tangan. Sayangnya saat itu ibu saya HP-nya lowbat, gak bisa ngangkat. Di depan saya tengah 1 tangan sambil nunjuk. Yang diucapin cuma, kamu harus mati. Ingat banget saya. Itu dalam kondisi sadar tapi? Saya sadar, tapi saya nggak bisa ngegerakin. Jadi tangan saya tuh kayak gimana ya Kak, kalau umpamanya kita mau gerakin tangan kan bisa ya. Ini cuma tahu aja di sekitar dada, tapi saya nggak bisa ngegerakin leluasa tangan.
Terus apa yang dilakukan oleh temannya dari ibu? Dari teman ibu saya itu ada 3 orang ya. Jadi 3 orang yang pegang, dia kayak satu di sebelah kanan, sebelah kiri, satu di belakang. Saya cuma lihat dia begini doang, begini gitu kan, kunci. Di situ saya pas dia ngomong kunci itu kayak gitu aja saya dia. Tapi nanti saya gerak lagi, ketawa lagi gitu, kayak nantang pada saat itu. Dan akhirnya coba dimediasiin. Itu ada yang pas saya ke adik saya kayak gitu kan, akhirnya adik saya dibersihin, duduk lagi adik saya. Terus tiba-tiba saya langsung begini lagi. Adik saya langsung rayap kayak ular. Pada saat nyampe ke saya cuma ngeliatin saya gitu-gitu doang, saya ngeliat matanya kayak sambil melet-melet ngeledek. Jadi dalam artian apa yang ada di diri Bang Bejo dioper. Ya mungkin itu ya, dicoba disuruh lihat biar keluarga dari saya itu nyata. Karena jujur keluarga saya dari salah satu kalau di Islam itu kan ada yang namanya ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa-apa gitu kan. Dan itu kurang percaya dengan hal-hal mistis yang sampai seperti itu kan. Gitu. Bahkan ada yang ngomong hari gini masih kayak gitu. Nah itu ditunjukin ibu saya sampai bengong. Karena saya kan ngelirik gitu kan, ngelirik. Cuma bisa gerakin mata. Pada saat itu cuma bisa gerakin mata. Nah itu berapa kali ya sampai ada kayak monyet gitu ya, dia kayak berbut adik itu kayak monyet duduk depan saya sila kayak gini, cuma gitu doang saya cuma nunduk aja. Nah akhirnya sudah Kak, saya dengar om saya bilang sudah gitu kan, udah bersih. Itu saya kayak apa ya Kak, mungkin orang saya nggak tahu kesurupan nggak tahu apa, tapi saya sadar itu kayak sesuatu itu kayak ditarik dalam ini. Kalau Kakak pernah cecep bukan atau apa gitu kan, nah itu saya tapi nggak muntah. Pada saat itu nggak muntah. Itu dalam proses pengobatan yang dilakukan sama. Iya, jadi saya ngerasa di belakang itu kayak ada orang yang dari tulang ekor saya, ingat banget kayak gitu, kayak ada benda tumpul itu kayak ngedorong ke atas dari belakang kayak gitu. Karena saya nggak bisa lihat posisi belakangnya itu apakah tangan atau apa. Kalau dari depan itu mereka nggak nyentuh saya sama sekali, mereka cuma begitu aja yang saya lihat kan. Tapi dari belakang Bang Bejo merasakan kalau seperti ada yang menarik ke atas. Iya. Nah ternyata selesai itu semua penyakit yang dalam diri saya, akhirnya saya medical check up lagi pas pulang. Jadi pada saat kondisi di sana nih, pada saat kondisi saya udah selesai kayak gitu, saya kan pakai cincin pada saat itu. Ingat banget cincin saya adalah black sapphire pada saat itu kan. Diambil sama orang itu, pegang kayak gini, dan tiba-tiba ada sosok di sebelah saya. Ada sosok, jadi ini sosok itu kayak jawara. Maksudnya keluar dari cincin atau gimana? Enggak keluar. Jadi pas cincin saya diambil, dipegang sama Om Aam, itu ada sosok di sebelah kanan saya. Itu saya nggak ngelihat begini, tapi saya kayak gitu kan. Iya, dengan pakaiannya kayak pakaian kalau orang Betawi itu kayak si pitung loh, sarung gitu kan. Terus kayak jawara lah yang namanya kita kalau jawara kayak gimana. Itu cincin Bang Bejo dapat dari mana? Waktu itu saya hadiah, batunya itu saya hadiah dari orang Padang, teman saya di daerah Blok M. Awalnya hanya cincin biasa aja. Nah akhirnya di situ kasih tahu cincin ini akhirnya dengan sendirinya banyak hal-hal negatif yang masuk. Gitu. Nah yang sosok itu ternyata itu kayak ya saya percaya kalau orang yang udah meninggal kan otomatis udah selesai urusannya. Tapi dia bilang adalah ilmu ataupun dulu yang melindungi dari almarhum buyut saya itu, nah itu muncul di sini. Dan itu nggak bisa dihilangkan. Jadi katanya, mohon maaf kalau yang ini saya nggak bisa untuk hilangkan dari diri anaknya, gitu, dari diri saya. Jadi sampai setiap pengobatan itu masih tetap beda. Dia masih ya. Jadi akhirnya pas cincinnya dibalikin lagi, saya pakai kan. Cuma dibilang jangan langsung pulang ke Jakarta, karena cuma bisa bertahan 1-2 jam. Awalnya saya nggak ngerti. 1-2 jam. Itu berdua sama adik saya. Akhirnya mama ngontak adik kandungnya. Kita ke daerah Cibaduyut. Kita lihat map Wazir ke Cibaduyut itu sekitar 20-30 menit. Sampai Cibaduyut, kondisi itu saya lapar banget Kak. Lapar banget. Sampai Cibaduyut, saya lihat datang sama adik, nggak ngomong. Semua cuma ngomong, udah jangan berantem gitu kan. Lihat sama adik. Tiba-tiba saya langsung tiduran sama adik berdua. Tidur. Bangun pagi. Dua-duanya tidur. Itu badan itu kayak capek banget Kak. Kayak mungkin kalau orang bilang flu tulang atau apa, tulang tuh udah kayak lino-lino gitu ya. Semua kayak gitu. Pulang pagi, saya sebelum pulang itu buang air segala macam, kayak ngerasa lancar semuanya.
lancar semuanya gitu kan. Terus napas tuh kayak plong kayak gitu, kayak seger aja nggak. Tidak lagi kayak yang tadi tersedak-sedak gitu ya. Nggak ada. Jadi kayak yang saya badan capek tulang apa tuh bener-bener pada saat itu saya fresh kayak ngerasa ngirup udara tuh luar biasa. Itu saya terakhir ngirup kayak gini tuh kapan ya, sampai kayak gitu. Telepon itu diiniin itu belatung, pas KFC dibuka itu belatung. Baru dipesan. Pesan delivery kan ya, antar dia mau makan dia langsung telepon, Mas astagfirullah. Nah gue tuh lumpuh gak bisa jalan, tapi setelah dipijit sama lu kok bisa jalan. Yang benar kalau untuk terulang ya, makanya ya jujur nih saya ngomong kayak gini aja. Kok jadi Karma.